Kalau kamu pikir semua desa di Indonesia itu bisa dikunjungi, kamu salah besar. Ada satu desa yang cuma muncul saat malam satu suro. Dan orang yang masuk ke sana gak pernah bisa kembali jadi manusia biasa. Ini bukan cerita biasa. Ini tentang sebuah ritual sesat, arwah yang gentayangan, dan desa terkutuk yang menyimpan rahasia kelam. Jangan pernah nonton ini sendirian, karena setelah kamu dengar ceritanya, bisa jadi malam ini kamu mimpi berdiri di tengah desa itu, sendirian, dan gak bisa keluar. Siapkan nyali kamu. Kita mulai. Setiap kisah punya sisi gelapnya. Are you ready to see what's behind the screen? Namaku Reza. Aku seorang peneliti urban legend dari sebuah universitas negeri. 3 tahun lalu, aku melakukan sebuah perjalanan yang sampai sekarang menghantui hidupku setiap malam satu suro. Ceritanya bermula dari sebuah surat tua yang ditemukan di perpustakaan daerah. Isinya cuma satu kalimat. Datanglah ke desa Wonoaji saat malam satu suro. Kebenaran akan terungkap. Awalnya kuanggap ini cuma cerita misteri biasa. Tapi dosen pembimbingku bilang desa Wonoaji itu nggak ada di peta. Tapi setiap Wansuro ada saksi mata yang bilang desa itu muncul. Penasaran? Aku ajak 2 temanku, Fadil dan Lani. Kami bertiga berangkat ke daerah pelosok Jawa Timur dengan GPS yang tak berguna karena titik lokasinya selalu berubah. Anehnya, sesaat setelah jam menunjukkan pukul 00.00, tepat malam satu suro kabut tebal muncul dan di depan kami terlihat gapura kayu tua bertuliskan, "Selamat datang di Wonoaji." Kami masuk, suasananya aneh, sepi, tidak ada suara jangkrik, tidak ada anjing menggonggong. Rumah-rumahnya seperti berhenti di tahun 1800. Di tengah desa, kami menemukan sebuah pendopo, dan di sanalah kami melihatnya. Sekelompok orang berpakaian putih memutar kepala mereka ke arah kami. Perlahan dan bersamaan, mereka tidak bicara, tapi salah satu dari mereka menunjuk kami, lalu membuka mulutnya, dan darah menetes keluar. Fadil panik dan lari. Lani menjerit tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Dan aku hanya bisa menonton saat bayangan hitam mengangkat tubuhnya ke udara dan menghilang begitu saja. Kami berusaha keluar dari desa itu, tapi jalan kembali sudah tidak ada. Hutan yang tadi kami lewati kini berubah jadi kuburan masal tua. Kami terjebak dalam malam yang tak kunjung selesai. Langit tetap gelap, walau jam menunjukkan pukul 8 pagi. Matahari tak pernah terbit di desa itu. Kami mencoba tidur, tapi setiap kali menutup mata, kami dibawa ke satu ruangan yang sama. Sebuah ruangan penuh kepala tanpa tubuh. Dan mereka berbicara, "Kalian sudah melihat yang tak seharusnya. Kalian akan tinggal di sini bersama kami selamanya." Lani tidak pernah kami temukan lagi. Fadil mulai kehilangan akal sehat. Dia menggoreskan simbol-simbol aneh ke tubuhnya dan bilang kalau itu perintah dari penghuni asli desa ini. Pada hari ketiga, desa itu mulai berubah. Langit berwarna merah dan terdengar suara gamelan dari bawah tanah. Kami menyadari satu hal. Kami sedang ada di tengah-tengah ritual pemanggilan arwah ribuan orang yang dikorbankan secara massal ratusan tahun lalu. Ritual itu hanya bisa berjalan kalau ada tamu dari luar dunia mereka, yaitu kami. Aku mencoba membakar pendopo sebagai jalan keluar, dan saat api mulai menjalar, suara tangisan terdengar dari seluruh penjuru desa. Aku berhasil keluar, tapi tidak dengan Fadil. Dan anehnya, saat aku menoleh ke belakang, desa Wonoaji sudah tidak ada. Yang tersisa hanya hutan kosong dan papan rusak yang bertuliskan tanah larangan, dilarang masuk. Sejak saat itu, setiap malam satu suro, aku tidak pernah tidur.
Karena setiap aku terlelap, aku kembali ke sana. Dan tahun ini, suara itu muncul lagi, Reza. Waktumu belum selesai, Pete Henning through the thick. Lalu suara gamelan halus di latar belakang kamu. Masih mau ke desa itu? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Malam ini, satu suro kembali datang, dan kamu sudah dengar ceritanya. Sekarang kamu bagian dari mereka. Kalau kamu suka cerita horor kayak gini, jangan lupa buat like, tulis komentar serem versi kamu, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan cerita horor selanjutnya. Karena di balik cerita selalu ada arwah yang belum tenang.